Baiklah Ananda semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai kuat medan listrik pada bola konduktor. Ciri-ciri dari bola konduktor ini adalah muatan-muatan yang ada di dalamnya itu terdistribusi merata pada permukaan bola tersebut. Nah, untuk menentukan kuat medan listrik pada bola konduktor ini, kita bisa menggunakan hukum Gauss. Maka dari itu, sebelum kita menentukan kuat medan listrik pada bola konduktor, kita akan membahas mengenai hukum Gauss terlebih dahulu. Hukum Gauss dalam turunannya menggunakan teori flux listrik, di mana flux listrik itu adalah jumlah garis-garis medan listrik yang menembus tegak lurus suatu luasan permukaan. Secara matematis, flux listrik ditulis dengan V sama dengan E vektor dot A vektor sama dengan E kali A cos theta. Sudut theta di sini merupakan sudut yang terbentuk antara garis medan dan garis normal dari luasan permukaan. Oke, misalnya di sini kita mempunyai luasan permukaan atau bidang yang berbentuk segi 4. Misalnya kita beri bidang ini dengan nama bidang A. Dan garis kuning ini adalah garis normal, di mana sebelumnya kalian sudah, mungkin pada kelas 11 kalian sudah mempelajari mengenai garis normal. Di mana garis normal itu adalah garis yang tegak lurus terhadap bidangnya. Lalu, bidang ini ditembusi oleh garis-garis medan. Maka, berapakah flux listrik pada gambar ini? Besar flux listriknya adalah E dikali A. Hal ini dikarenakan kita bisa lihat pada gambar bahwasanya garis medan dan juga garis normal itu searah, yaitu sama-sama ke kanan, sehingga tidak ada sudut yang terbentuk di antara mereka. Maka dari itu, tetanya sama dengan 0. Kita masukkan ke rumus flux listrik. Jikalau sudut di sini adalah 0, cos dari 0 adalah sama dengan 1. Maka dari itu, besar flux listrik dari gambar ini adalah P sama dengan E kali A. Nah, selanjutnya di sini kita juga punya bidang A dengan garis normal sama, yaitu ke kanan. Kemudian dilalui atau ditembusi oleh garis-garis medan listrik yang arahnya seperti pada gambar. Nah, berapa besar flux listrik pada gambar ini? Kita bisa lihat, kita tentukan sudut yang dibentuk antara garis N dan garis medan. Di sini kita bisa lihat sudutnya adalah theta. Oleh karena itu, besar flux dari gambar ini adalah V sama dengan E kali A cos theta. Dengan tetanya adalah sebesar ini. Jadi kita perlu mencari sudutnya dulu untuk menyelesaikan persamaan flux listrik dan mendapatkan besar flux listriknya. Nah, di sini selanjutnya, Ibu ada gambar yang gambar luasan juga bidang A yang letaknya itu horizon. Kemudian garis normalnya ke atas karena dia tegak lurus terhadap bidangnya. Lalu bagaimana dengan medannya? Medannya itu lurus ke arah kanan. Sehingga antara garis normal dan garis medan ini membentuk sudut 90 derajat. Kemudian kita masukkan sudut 90 derajat itu ke rumus, ke sini. Sehingga kita dapat besar fluxnya itu sama dengan 0. Karena cos dari 90 itu sama dengan 0. Nah, inilah konsep-konsep mengenai flux listrik. Nah, selanjutnya hukum Gauss. Hukum Gauss merumuskan hukum yang menghubungkan flux total pada permukaan tertutup dengan jumlah muatan yang dikandung oleh
permukaan tersebut. Di mana hukum Gauss itu berbunyi, jumlah garis-garis medan listrik yang menembus tegak lurus permukaan atau yang tadi disebut dengan flux listrik sama dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup itu dibagi dengan permitivitas udara atau epsilon 0. Secara matematis ditulis dengan V sama dengan E kali A cos theta, ini rumus flux listrik tadi, sama dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan Gauss dibagi dengan permitivitas udara. Ini dalam bentuk integralnya. Nah, itu tadi mengenai hukum Gauss. Nah, ini dimana V itu flux listrik, sigma Q sama dengan jumlah muatan, epsilonnya permisivitas ruang hampa yang bernilai ini 8,86 kali 10 pangkat min 2. Nah, setelah kita memahami mengenai flux listrik dan juga hukum Gauss, maka kita bisa menggunakan konsep tersebut atau kita bisa mengaplikasikan konsep tersebut dalam menentukan kuat medan listrik di konduktor bola, dan sekarang kita batasi yaitu pada konduktor bola yang berongga. Nah, seperti yang Ibu katakan di awal, bahwasanya konduktor bola ini muatan-muatan yang ada dalamnya itu terdistribusi merata. Jadi di sini di kulit atau di permukaan bola itu muatan-muatannya terdistribusi merata di setiap permukaannya. Kemudian konduktor bola juga memiliki jari-jari yang kita simbolkan dengan R besar. Nah, dalam menentukan kuat medan listrik ini, kita akan mencari kuat medan listrik pada 3 bagian. Yang pertama yaitu medan listrik yang ada di dalam permukaan bola berongga. Kemudian medan listrik yang ada di permukaan bola berongga. Yang terakhir, medan listrik di luar permukaan berongga. Nah, pertama kita akan menentukan atau mencari medan listrik di dalam permukaan bola berongga. Jadi di sini ada beberapa langkah yang boleh kalian ikuti dalam merumuskan kuat medan listrik pada bola konduktor. Pertama, kita gambarkan dulu permukaan Gauss-nya. Karena sekarang itu kita mencari medan listrik di dalam permukaan bola berongga, maka kita buat permukaan Gauss-nya itu berada di dalam permukaan bola. Kalian bebas ingin membuat permukaan Gauss itu dalam bentuk tabung ataupun bentuk bola. Tapi dalam rangka memudahkan kita, lebih baik kita itu menggunakan permukaan Gauss yang berbentuk bola. Seperti lingkaran ungu ini. Nah, jadi lingkaran ungu ini merupakan permukaan Gauss yang kita buat sendiri, yang berada di dalam permukaan bola, yaitu dalam rongga bola, dengan memiliki jari-jarinya itu kita simbolkan dengan R kecil. Langkah kedua, ada hal yang perlu kita ingat, bahwasanya flux yang ada di permukaan Gauss, pada setiap titik permukaan Gauss itu E-nya searah dengan dA, yaitu berarah radial keluar. Nah, misalkan di sini Ibu ambil satu titik, yaitu yang persegi ini, kita anggap Ibu mengambil satu titik, maka arah E dari titik ini akan searah dengan arah dA, yaitu berarah ke luar. Hal ini perlu diperhatikan sebab di sini tidak ada sudut theta yang terbentuk dari garis E dan garis DA, sehingga kita akan mendapatkan nilai tetanya, yaitu sebesar 0. Dan theta ini nanti akan kita gunakan pada perhitungan rumus.
Nah, maka perumusannya itu adalah, nih, kita menggunakan perumusan hukum Gauss, yaitu V sama dengan E kali A cos theta sama dengan sigma Q per epsilon 0. Nah, kita masukkan theta tadi 0. Kenapa tetanya 0? Karena tidak ada sudut yang terbentuk antara E dan DA. Karena E dan DA itu dia searah. Nah, sekarang kita lihat bahwasanya permukaan Gauss itu ada di dalam permukaan bola. Sedangkan berdasarkan yang kita jelaskan tadi, sigma Q yang ada di rumusan Gauss itu adalah jumlah muatan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss. Nah, sedangkan pada gambar kita ini, pada kasus kita saat ini, permukaan Gauss ini berada di dalam rongga bola. Hal ini berarti tidak ada muatan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss tersebut. Sehingga sigma Q-nya itu sama dengan 0. Oleh karena itu, kita dapatlah kuat medan listrik di dalam permukaan bola berongga itu sebesar 0. Nah, kita lanjut pada kasus yang kedua, yaitu medan listrik di permukaan bola berongga. Langkahnya sama. Pertama, kita buat permukaan Gauss-nya. Nah, karena yang ditanya atau yang kita cari ini medan listrik di permukaan bola berongga, maka kita buat permukaan Gauss-nya itu sesuai dengan sesuai dengan permukaan bola. Seperti ini. Nah, nih, garis lingkaran ungu ini merupakan permukaan Gauss yang kita buat, yang memiliki jari-jari R kecil. Jari-jarinya itu dari titik pusat sampai ke permukaan Gauss-nya. Nah, langkah kedua kita perlu ingat lagi bahwasanya setiap titik di permukaan Gauss itu E-nya searah dengan DA. Maka tetanya akan bernilai 0. Baru kita masuk ke rumusnya. Ini rumus Gauss, di mana C sama dengan E kali A cos theta sama dengan sigma Q per epsilon 0. Nah, kita masukin tadi, kita ketahui bahwa tetanya itu 0, kita masukkan 0. Kemudian sigma Q-nya itu sigma Q di sini merupakan muatan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss. Karena permukaan Gauss-nya ini mengikuti sampai ke permukaan bola berongga, berarti muatan yang dilingkupi oleh muatan Gauss ini adalah muatan-muatan yang berada di permukaan bola. Kita anggap dia adalah berjumlah Q besar per epsilon 0. Kita lanjutkan matematikanya. Cos 0 itu sama dengan 1. Berarti tinggal E kali A. A-nya ini adalah permukaan Gauss. Karena kita membuat permukaan Gauss yang berbentuk lingkaran, maka kita gunakan luas berbentuk bola, sehingga kita menggunakan luas permukaan bola, yaitu 4πr kuadrat sama dengan Q per epsilon 0. Kemudian kita selesaikan matematikanya. 4πr kuadrat kita pindahkan ke bawah. Maka kita dapat medannya itu E sama dengan Q per epsilon 0 4πr besar kuadrat. Nah, kenapa di sini R besar? Karena R pada permukaan Gauss itu sama dengan R pada bola. Jadi kita bisa ganti di sini dengan R besar. Sehingga kita dapat hasil akhirnya untuk rumus kuat medan listrik di permukaan bola berongga adalah E sama dengan K Q besar per R besar kuadrat. Kenapa ada nilai K? Karena 1 per 4π epsilon ini sama dengan K. Ini sudah kita pelajari sebelumnya pada materi gaya Coulomb ya, hukum Coulomb. Nah, inilah hasil akhirnya. Nah, yang terakhir kita masuk ke kasus medan listrik di luar permukaan bola berongga. Yaitu, maaf ya Ibu, ini salah. Berarti ini medan listrik di luar permukaan bola berongga, di mana R-nya itu akan lebih besar dari R kecil, itu lebih besar dari R besar. Nah, di sini akan Ibu jelaskan.
Nah, caranya sama dengan tadi. Pertama kita buat luasan permukaan Gaussnya. Karena yang kita cari ini adalah permukaan di luar permukaan bola, berarti permukaan Gaussnya itu kita buat sampai ke luar permukaan bola. Nah, dan ini jari-jarinya. Jari-jarinya itu dari titik pusat sampai ke permukaan Gauss ya, bukan sampai ke permukaan bola, bukan sampai sini, tapi sampai ke permukaan Gauss. Kita ngikut permukaan Gaussnya, itu untuk R kecil. Kecuali untuk R besar barulah dia jari-jari dari bola, makanya dia dari titik pusat sampai ke permukaan bola. Nah, seperti tadi yang dijelaskan bahwa E-nya itu akan searah dengan DA, dan kita dapatlah, dan kita carilah rumusannya. Ini ada rumus Gaussnya. Nah, ini tetanya tetap 0 ya, karena searah. E kali A cos 0 sama dengan, karena di sini permukaan Gaussnya itu melingkupi semua permukaan bola, berarti muatan yang ada di permukaan bola ini terlingkupi oleh permukaan Gauss. Nah, kita bisa lihat ya di sini bahwasanya dekat daerah sini masih berwarna ungu. Berarti muatan-muatan ini masih dilingkupi oleh permukaan Gauss. Sehingga muatan inilah yang dimaksudkan ke sigma Q. Kita misalkan dengan Q besar. Nah, kita lanjut perumusannya. A yaitu permukaan Gauss yaitu A bola 4πr kuadrat sama dengan Q per epsilon 0. Lanjut. Nah, pindahkan ke sini, ini matematikanya ya, 4πr kuadrat kali silang. Ini pindahkan ke bawah. Jadi E sama dengan Q per epsilon 0 4πr kuadrat. Nah, di mana 1 per epsilon 0 4pi sampai sini ini adalah K dan Q per R kuadrat. Kenapa di sini tetap R kuadrat? Karena yang di sini ini merupakan, karena di sini R kecil sudah tidak sama lagi dengan R besar. Maaf, ini salah ya. Ini Ibu lupa ngeditnya. Pada kasus ini nih, dia R kecilnya itu sudah tidak sama dengan R besar. Dimana R kecil itu lebih besar dari R besar. Jadi dia tuh nilainya tidak sama. Jadi kita tetap buat di sini dengan R kecil. Tidak kita buat dengan R besar yang seperti sebelumnya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Nah, itulah tadi prinsip-prinsip atau konsep-konsep dari mana kita mendapatkan rumus atau menentukan kuat medan listrik di permukaan bola konduktor, yang dimana kita batasi pada kasus ini pada permukaan bola konduktor yang berongga. Mungkin sekian dulu. Silakan bagi Anda yang ada bertanya, silakan bertanya dan kita sambung ke kolom komentar. Dan sekali lagi Bu ingatin, bagi yang belum paham boleh video ini diulang-ulang kembali, atau masih belum paham juga boleh langsung tanyakan ke Ibu. Baik, terima kasih. Iya. Salah ya?